buat marah, menyakiti, atau berkuasa atas orang lain. Jadi bullying itu dilakukan untuk menunjukkan bahwa orang itu lebih berkuasa atau mempunyai kelebihan dari diri kita gitu. Jadi sebenarnya dia itu ingin menunjukkan kekuasaannya seberapa besar gitu terhadap orang lain. Nah, apa aja nih jenis-jenis bullying? Yang pertama itu ada verbal bullying. Nah, verbal bullying itu merupakan bullying yang dilakukan secara verbal atau melalui kata-kata. Nah, contohnya apa? Seperti mengejek, mengancam, dan juga menggoda. Nah, jadi jangan sampai nih ketika kalian melakukan ngejek nih, saling ejek dengan teman, taunya salah satu teman kalian tuh tidak menerima. Nah, itu bisa termasuk ke dalam bullying. Yang kedua, yaitu social bullying. Nah, untuk social bullying itu bullying yang dilakukan oleh sekelompok orang kepada satu orang yang lain gitu. Jadi itu terjadi dalam lingkungan sosial. Contohnya apa nih bullying, social bullying itu? Yang pertama bisa seperti mengabaikan orang lain dengan sengaja. Kemudian jadi kalau ada teman diabaikan gitu ya, karena orang itu berbeda dari kita jadi dia diabaikan. Nah, itu juga termasuk social bullying. Kemudian menyebarkan gosip tentang orang lain. Menggosip gitu ya, menyebarkan berita yang tidak betul. Itu termasuk. Terus mengucilkan orang lain dengan sengaja gitu. Jadi dia dikucilkan dari sosial. Kemudian juga mempermalukan orang lain di hadapan sosial atau di depan orang-orang gitu. Nah, itu juga termasuk social bullying. Kalau social bullying mungkin akan lebih terlihat karena itu terjadi di sosial. Kemudian yang ketiga yaitu physical bullying. Physical bullying itu apa? Ini adanya kontak fisik yang agresif gitu ya, dari seorang kepada orang yang lain. Jadi terjadinya kontak fisik yang agresif. Contohnya seperti memukul, menendang, kemudian sengaja menyandung, mendorong orang lain, kemudian mengambil atau menghancurkan barang orang lain dengan paksa, kemudian melakukan tindakan kasar atau yang tidak pantas. Nah, itu merupakan physical bullying. Jadi adanya kontak fisik gitu atau membuat orang lain terluka. Nah, itu masuknya ke physical bullying. Cyberbullying yang keempat. Nah, untuk cyberbullying itu perundungan atau melecehkan orang lain secara online. Jadi, nah ini kegiatan-kegiatan online kan sudah terbiasa ya dengan kita, sudah terbiasa dengan kehidupan kita, makanya kita harus tahu nih adanya cyberbullying gitu. Contohnya apa? Seperti mengirim pesan kejam, kemudian melakukan komentar kasar, atau mengunggah postingan yang menghina orang lain. Nah, ini hati-hati karena kita kadang suka jari jempol kita itu lebih cepat daripada otak kita. Itu betul gitu ya kadang-kadang karena kita tuh suka gak nyadar gitu komentarnya padahal gak enak nih, kita komentarnya mungkin lucu-lucuan tapi buat orang yang bikin postingannya itu merupakan suatu kejahatan, itu bisa aja. Kemudian adanya rasis bullying. Nih, rasis bullying itu yaitu meremehkan atau mengejek, contohnya itu meremehkan atau mengejek, mengintimidasi karena faktor ras gitu. Jadi karena dia berbeda, dia rasnya itu contohnya dia orang Chinese gitu, terus sama kita teh diintimidasi atau kita ejek gitu karena contohnya sedikit sipit. Nah, itu atau dari contoh-contoh fisiknya gitu. Cina tuh gitu. Itu kan termasuk ya rasis bullying nih, hati-hati. Kemudian mendiskreditkan praktik agama atau budaya orang lain. Contoh kenapa ya hal-hal berkenaan dengan budaya kemudian agama itu termasuknya ke rasis bullying. Nah, yang terakhir ini seksual bullying. Nah, seksual bullying itu adanya kontak fisik secara seksual yang tidak diinginkan dari satu orang kepada orang yang lain. Nah, biasanya
Biasanya itu, selalu ada kalau di online tuh adanya komentar tidak pantas atau pelecehan secara online gitu kayak, minta foto, nggak pakai baju atau apa. Nah itu termasuk juga sexual bullying. Kemudian mengirim atau memposting foto, pesan, video seksual secara gamblang. Nah yang terakhir juga mengucapkan kalimat bernada sensual tidak pantas, lelucon atau gerakan tangan kayak menggoda tapi bersifatnya seksual. Nah, itu juga, termasuknya ke dalam sexual bullying. Nah, ini ada tanda-tanda terjadinya bullying. Untuk tanda-tanda terjadinya bullying ini biasanya, akan terlihat gitu ya dari perilaku orang lain itu berbeda. Yang pertama, mungkin munculnya tanda-tanda kekerasan fisik seperti luka, memar, atau goresan yang janggal. Kemudian, kalau mungkin di sekolah ada, tiba-tiba teman kita itu ingin keluar dari sekolah, nah itu juga termasuk. Atau orang yang ketiga gitu contohnya, tadinya dia sangat berprestasi tahu-tahu nilainya turun atau prestasinya menjadi menurun. Nah, kemudian yang keempat, biasanya dia itu pulangnya itu selalu ceria, selalu bahagia, nah tiba-tiba dia menjadi murung, sedih gitu, memperlihatkan, kayak yang lelah, kayak yang capek, terus, adanya tanda-tanda depresi juga gitu kan, atau menangis. Nah itu termasuk juga dia pasti, adanya tanda-tanda bullying. Kemudian kehilangan nafsu makan atau mengalami gangguan makan. Karena kan tadi, biasanya adanya bullying terus mempengaruhi mental, akhirnya dia tidak menjadi kehilangan nafsu makan. Kemudian yang selanjutnya yaitu orang lain itu, tampak lebih stres atau cemas dari biasanya gitu. Jadi kalau dia mau ke sekolah selalu jadi, "Aduh males deh kalau ke sekolah." Nah tadi ya tiba-tiba bolos gitu, karena dia mungkin cemas gitu takut adanya karena dia dibully di sekolah jadi dia males ke sekolah gitu atau, banyak alasan gitu padahal padahal dia itu stres atau cemas gitu untuk pergi ke sekolah karena takut dibully tadi. Kemudian ada barang-barang itu dikembalikan kepada kita dalam keadaan rusak, sobek atau hilang gitu. Jadi, adanya perusakan gitu ya terhadap barang pribadi kita. Eee, yang selanjutnya itu mengalami sakit kepala, mual, sakit perut atau gejala fisik lainnya. Nah biasanya ini kalau sudah, tahap stresnya udah lebih meningkat, orang itu menjadi lebih kecemasannya meningkat gitu. Nah, ini akan muncul gejala-gejala psikosomatis kayak sakit kepala, mual, kayak gitu, sakit perut gitu. Atau mungkin tiba-tiba jadi kayak, aduh sakit gitu, padahal enggak. Kemudian yang terakhir mengalami mimpi buruk atau gangguan tidur dan juga insomnia. Nah, ini juga karena kecemasan tadi yang terus-terus meningkat dan tidak ada penyelesaiannya, maka terjadilah tanda-tanda insomnia gitu. Next, itu ada alasan melakukan bully. Nah, orang yang melakukan bully itu memang selalu ada alasan ya untuk seseorang melakukan suatu tindakan. Nah, termasuk juga bully nih, ada beberapa alasan yang biasanya terjadi pada yang dilakukan oleh seorang. Yang pertama itu cari perhatian karena dia tidak diperhatikan di rumah, kurangnya perhatian dari orang tua. Jadi dia tuh nyari perhatian kepada sosial, kepada teman, kepada guru dan lain-lain. Jadi, melempar istilahnya apa ya, me-replace perhatiannya tuh yang dia tidak dapat di rumah, dia itu ingin diperhatikan oleh sosialnya. Kemudian, yang kedua itu pernah dirundung, atau mengalami perundungan juga oleh orang dewasa atau oleh orang yang lebih berkuasa, baik itu oleh kakak, orang tua, gitu. Jadi, akhirnya dia juga, ingin mendapatkan pengakuan dari teman-teman sebayanya gitu. Jadi karena mengalami perundungan kan dia merasa kecil, akhirnya dia ingin mengalami pengakuan dari teman-teman sebayanya. Kemudian yang ketiga mencoba menyesuaikan diri dengan orang lain yang menindas. Nah jadi ketika orang itu menindas kita, nah ada perasaan bahwa, "Oh
aku tuh lebih kecil. Jadi saya itu sebetulnya sama setaranya dengan mereka yang membuli gitu. Akhirnya dia membuli balik bahwa saya juga bisa melakukan hal yang sama kepada orang lain. Jadinya dia membuli. Kemudian yang keempat, merasa insecure, tidak mampu atau harga dirinya kurang baik. Jadi karena tadi kan ada perasaannya karena merasa kecil, merasa saya tidak ada artinya. Akhirnya dia ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa saya juga bisa gitu. Saya juga punya harga diri, saya juga bisa lebih dari orang lain, nah seperti itu. Nah, hanya yang paling paling esensial yaitu pelaku bully itu sering menyalahkan orang lain dan tidak mau menerima konsekuensi dari perilaku yang tidak terpujinya. Jadi ketika dia membuli, dia otomatis akan menyalahkan orang lain. Contohnya kayak, kenapa sih kamu membuli ya? Habisnya aku dibully duluan gitu, atau habisnya aku dibully sama siapa gitu. Jadi aku ngebales kepada orang lain. Nah, ini untuk dampak-dampak bullying itu ketika yang pertama orang dewasa yang pada anak-anaknya mengalami bullying itu dapat mengalami depresi, gangguan kecemasan, kemudian dia juga akan mengalami antisocial personality disorder, bahkan yang lebih parah ada bunuh diri. Nah, ini pernah ya terjadi gitu ketika seseorang dibully oleh temannya, akhirnya dia bunuh diri. Ini beberapa kali terjadi dan itu sangat viral gitu di media sosial. Kemudian kalau selain orang dewasa, anak-anak atau remaja yang mengalami korban bully biasanya mengalami penurunan harga diri, kehilangan minat terhadap aktivitas tertentu, melukai diri sendiri, bahkan bunuh diri, gangguan makan, mimpi buruk, tidak mau bersekolah atau sulit fokus ketika belajar, sering bolos, prestasi akademik merosot, dan putus sekolah. Jadi banyak ya efek negatif yang akan terjadi ketika orang itu mengalami bullying. Nah, adapun cara mengatasi bullying yaitu yang pertama untuk yang mengalami bully cari bantuan kepada orang dewasa. Jika dia itu anak-anak atau remaja, carilah dia bantuan kepada orang dewasa, katakan kamu mengalami bullying dari siapa, agar nanti akan mendapatkan penyelesaian gitu. Apalagi kalau sudah bullying itu mengarah ke tindakan fisik atau kekerasan gitu, karena itu akan membahayakan keselamatan kita. Kemudian kitanya harus bersikap tenang. Ketika kita dibully, terus kitanya itu menunjukkan sikap resah, maka orang yang membuli itu akan senang gitu. Makanya kita harus tenang ketika dibully. Anggap orang itu seperti tidak ada gitu. Karena kalau seperti itu dia merasa bahwa kamu itu mulai terganggu, kamu itu mulai masuk ke dalam genggaman aku. Nah, pikiran-pikiran orang pembuli itu seperti itu. Kemudian jika kamu merasa tidak aman, menjauhlah dari pembuli itu gitu. Jadi bukannya kita menghindari masalah ya, tapi kita lebih mencarilah tempat aman gitu. Jadi sekiranya dia sudah mulai ada kontak fisik dengan kita, ya kita menjauh aja gitu. Menjauh, lebih baik kita abaikan, tapi kita juga menjauh gitu. Kemudian kumpulkan bukti jika mengalami bullying, mau itu di internet, mau itu bukan di internet. Kumpulkan bukti. Kalau di internet mungkin screenshot percakapannya. Kalau mungkin kalian mengalami kekerasan fisik, difoto, divisum ke rumah sakit atau ke dokter. Nah, kemudian yang terakhir mengikuti program anti bully. Nah, ini kenapa mengikuti program anti bully? Agar kita tidak ikut menjadi bibit pembuli gitu. Karena biasanya ketika seseorang sudah mengalami bullying, maka dia akan menjadi pembuli aktif gitu. Nah, oke, demikian bahasan dari Ibu. Mohon maaf ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.